Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang, sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Ya, itulah firman Tuhan. Annyeonghaseyo. 안녕하세요. Selamat datang Pak Kim. 할렐루야. Saya pikir sudah tidak datang, tapi ternyata tugas saya selesai. Terima kasih. karena hari ini Pak Kim ada acara. 목숨 통역 안 해도 되죠. 그냥 목숨 다 생선 다 되지. Jadi ini mau diterjemahkan apa? tidak usah. Tidak usah. saya sudah kirim. Oke. Ya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul Melangkah Keluar dari Perahu, atau dalam bahasa Koreanya Beso Naogi. Melangkah keluar dari perahu. 그래서 나와서 걸어가기. 스나에서 melangkah itu 나와서 걷기, 걸어가기. satu kata harus ditambahkan. Oh, soalnya cuma pakai penerjemahan. Kamsahamnida. Nah, ada sebuah kutipan yang saya pernah baca. Kutipan ini berbunyi seperti berikut. Belajarlah nekat, biar tahu keajaiban. Karena keajaiban sering muncul setelah kita berani melangkah, bukan sebelum. Nah, yang dimaksud dengan kata nekat di sini tentu bukan berarti satu tindakan yang ceroboh, melainkan sebuah keberanian untuk mencoba meskipun kita belum meyakini secara 100%. Nah, itu yang dimaksud dengan kata nekat di sini. Nah, ini sebenarnya adalah berkaitan dengan keberanian untuk keluar dari zona nyaman, atau satu kesiapan diri untuk menghadapi resiko, bahkan satu kesiapan diri untuk menghadapi kegagalan. Karena tidak ada yang namanya kebetulan. Nah, gitu. Apa yang mungkin orang lihat sebagai satu kebetulan, sebetulnya itu adalah hasil dari satu keputusan yang berani dari seseorang. Nah, orang lain mungkin melihat itu sebagai satu kebetulan, atau yang kalau di Indonesia sering disebut sudah menjadi nasibnya. Nah, begitu. Tetapi sebetulnya sesuatu yang kelihatannya nasib atau kebetulan itu adalah hasil dari satu keputusan yang diambil oleh seseorang, sehingga dia mendapatkan hal itu. Nah,
Orang yang hanya diam atau yang hanya menunggu saja akan menganggap bahwa segalanya itu adalah sebagai kebetulan saja. Ini pemikiran umum orang-orang yang tidak melangkah. Tetapi orang yang melangkah tidak demikian. Nah, orang yang melangkah akan menyadari bahwa ini adalah satu pilihan yang dia ambil sehingga dia bisa mendapatkan ini. Nah, pada dasarnya bahwa hidup tidak pernah berubah hanya dengan kita menunggu situasi menjadi sempurna. Bahwa sesungguhnya perubahan itu terjadi ketika ada keselarasan antara keberanian, keyakinan, dan juga aksi. Gitu. Perubahan hidup. Nah, apa inti daripada pesan ini buat kita? Yang pertama yaitu perubahan butuh langkah. Yang kedua, keberanian berarti siap mengambil resiko. Yang ketiga, gagal adalah merupakan bagian daripada proses. Dan yang keempat adalah keberhasilan adalah keputusan. Nah, apa hubungannya dengan kehidupan kekristenan? Dalam konteks kehidupan kekristenan pun, seringkali terjadi di dalam kehidupan kita bahwa sekalipun kita sudah mungkin lama menjadi pengikut Kristus, kita sudah berkali-kali mendengarkan firman Tuhan, kita sudah mendapatkan sebetulnya panggilan Tuhan di hati kita, tapi seringkali ketakutan membuat kita takut, membuat kita ragu, membuat kita tidak berani untuk melangkah. Nah, itu yang terjadi di dalam kehidupan kekristenan. Nah, akibatnya yang dirasakan yaitu kita seperti akhirnya tidak mengalami pertolongan Tuhan. Atau kita tidak mengalami mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, ini kesaksian saya. Suatu ketika saya berseru kepada Tuhan di kamar saya. Saya katakan, Tuhan, apa maksud Tuhan mengizinkan saya seperti ini? Jadi waktu itu saya sakit. Padahal saya baru sampai di Korea, baru mungkin 1 bulan, jalan 2 bulan. Kemudian saya sudah sakit. Saya berpikir, saya datang dipanggil oleh Tuhan, saya diutus, saya datang untuk melayani Tuhan. Tetapi pada waktu itu saya berpikir, kenapa baru beberapa waktu saja di Korea saya sudah sakit dan kaki saya sangat bengkak waktu itu. Nah, waktu itu saya mau ambil obat di apotek, ternyata harus memiliki resep dokter karena ini obat yang khusus. Jadi harus ada resep dokter. Nah, saat itu kami masih dalam proses ARC atau Alien Registration Card ya. ARC. Atau kalau di sini dinamakan, kalau di Indonesia itu sama dengan KTP-nya orang Indonesia. Nah, kemudian saya juga berpikir, kalau nanti saya ke dokter, biayanya gede sekali, pasti. Karena tidak mengikuti asuransi, ya saya juga orang asing. Nah, dalam seruan saya, sempat terlintas pemikiran seperti ini, bahwa sepertinya Tuhan tidak adil di dalam kehidupan saya. Kenapa Tuhan mengizinkan saya sakit di negeri orang? Jadi waktu itu saya memang
sempat berpikir, terlintas pemikiran seperti itu. Sebenarnya Tuhan tidak adil. Nah, namun akhirnya Tuhan menjawab seruan saya itu melalui sebuah keluarga yang diutusnya. Dan keluarga itu adalah keluarga Gibsonim. Nah, mereka datang telepon. Mereka jemput saya di rumah. Kemudian mereka bawa saya di rumah sakit. Bolak-balik. Selama mungkin 5 kali saya bolak-balik di rumah sakit. Dan yang luar biasanya, biaya yang saya khawatirkan semua ditanggung oleh keluarga Gibsonim. Satu ketika waktu saya memang tidak sama sekali bisa berjalan, mereka datang sekeluarga, anak, bapak, dan juga Ibu Hong. Mereka akhirnya karena saya tidak bisa berjalan, mereka gendong saya. Mereka gendong saya, masukkan ke mobil, bawa di rumah sakit. Waktu mau naik di rumah sakit, di lantai 3 mungkin. Jadi saya digendong oleh mereka semua. Digendong oleh beberapa orang waktu itu. Dan puji Tuhan, melalui keluarga ini, saya juga mendapatkan bantuan biaya hidup di Korea. Mereka membantu saya mengirimkan uang setiap bulan. Mamanya Ibu Hong juga membantu kami. Nah, ini satu hal yang luar biasa bagi saya. Nah, apa pelajaran saya? Atau apa maksud saya menceritakan ini? Saya belajar di sini bahwa ternyata saya diizinkan sakit oleh Tuhan bukan karena Tuhan tidak adil. Nah, gitu. Saya diizinkan sakit oleh Tuhan bukan karena Tuhan tidak peduli dengan kehidupan saya. Tetapi saya diizinkan sakit oleh Tuhan karena sebetulnya Tuhan mau menyatakan mujizatnya. Tuhan mau menyatakan kepeduliannya. Tuhan mau menyatakan keadilannya kepada saya. Nah, jika saya tidak sakit, mungkin saya tidak akan bertemu atau saya tidak akan dikenal oleh keluarga ini lebih dalam. Tapi karena saya sakit, akhirnya keluarga ini mengenal saya. Siapa saya, untuk apa saya datang di Korea, tujuan saya apa. Mereka semua akhirnya mengetahui. Nah, kalau saya pun sakit waktu itu, tetapi saya masih bisa berjalan, ya mungkin keluarga ini tidak akan datang ke rumah saya. Tetapi karena memang waktu itu saya tidak bisa berjalan, sehingga keluarga ini datang untuk menjemput saya di rumah, bahkan menggendong saya, bawa di rumah sakit. Nah, Bapak Ibu, saya mau kasih tahu bahwa terkadang Tuhan tidak langsung mengubah situasi kita. Sekali lagi, terkadang Tuhan tidak langsung mengubah situasi kita. Atau mungkin saya katakan, terkadang Tuhan tidak langsung mengubah masalah kita. Tetapi Tuhan mengubah kita melalui situasi itu. Tuhan mengubah kita melalui masalah itu yang kita alami. Dari peristiwa ini saya belajar sesuatu yang sangat berharga. Seperti saya katakan tadi, bahwa ketika saya sempat berpikir Tuhan tidak adil, Tuhan tidak peduli, ternyata Tuhan mau kasih jawaban, no. Saya sangat peduli. Saya sangat adil. Itu yang Tuhan berikan pesan kepada saya. Nah, kesaksian kedua, yaitu Bapak Ibu, mengapa saya datang di Korea? Saya datang di Korea sebenarnya karena diutus oleh gereja saya di Indonesia untuk melaksanakan misi di Korea. Nah,
walaupun pada akhirnya apa yang saya dapati ya tidak sesuai dengan harapan saya. Tapi itulah kenapa saya berada di Korea. Nah, saya sempat ingin pulang. Sudah sempat ingin pulang, berpikir sebenarnya ingin pulang. Tetapi waktu itu saya terbentur dengan kenyataan bahwa uang saya sudah dijadikan jaminan di rumah kami tinggal saat ini. Jadi kami sudah buat kontrak selama 2 tahun. Yang kedua, saya juga berpikir kalau saya mau balik, ya pasti malu. Malu sama keluarga, malu sama gereja saya, malu sama teman-teman. Yang ketiga, saya juga mungkin akan mempermalukan organisasi saya atau gereja yang mengutus saya. Dan yang paling penting yaitu mungkin saya akan mempermalukan nama Tuhan juga. Ya, karena Tuhan yang sudah mengutus saya, orang-orang sudah menyaksikan saya diutus, tapi belum beberapa lama saya sudah balik kembali ke Indonesia. Nah, saya juga sempat berpikir mau akhirnya menyekolahkan anak-anak saya bukan di Korea. Walaupun rencana kami sebetulnya mau menyekolahkan anak-anak kami di Korea, tetapi karena situasi akhirnya saya berpikir saya mau sekolahkan anak-anak saya di Indonesia walaupun hanya melalui online saja. Itu pemikiran saya. Karena saya berpikir bahwa di Korea pasti biayanya besar juga. Bagaimana saya bisa membiayai sekolah anak-anak saya? Tapi dalam kekhawatiran saya, Tuhan menggerakkan sebuah keluarga juga untuk membantu saya. Keluarga ini menghubungi sekolah, bukan kami. Kemudian mendaftarkan anak-anak kami di sekolah. Dan yang luar biasa juga keluarga ini menanggung semua biaya sekolah anak-anak kami, bahkan keperluan anak-anak kami, baju, tas, sepatu, semua ditanggung oleh keluarga ini. Dan keluarga ini adalah Bapak Kim Dani, kamsahamnida. Haleluya. Sama-sama. Bahkan mereka banyak juga membantu kami. Dari awal saya melangkah, saya tiba di Korea, saya dibantu terus oleh Bapak Kim. Nah, Mark Batterson pernah berkata begini, "Faith is taking the first step before God reveals the second." Artinya apa? Iman adalah mengambil langkah pertama sebelum Allah mengungkapkan langkah kedua. Artinya bahwa ternyata terkadang Tuhan seringkali menyembunyikan langkah kedua. Tuhan mau menguji seberapa besar kepercayaan kita kepada Dia untuk melangkah terlebih dahulu. Nah, langkah pertama adalah bagian kita, yaitu apa? Ketaatan kita kepada Tuhan. Dan langkah kedua adalah bagian Tuhan, yaitu Tuhan menyediakan jalan. Tuhan menyediakan atau memberikan solusi. Amin. Tuhan menyediakan berkatnya bagi kita. Amin. Amin. Nah, ada satu kisah. Ini kisah daripada Charles Blondin. Dia adalah pejalan tali legendaris. Satu ketika dia di tahun 1859 ia pernah membuat satu atraksi berjalan sepanjang 300 meter di atas air terjun Niagara yang sangat deras dengan berjalan di atas tali. Ini Charles Blondin ini. Kemudian ribuan orang yang hadir waktu itu menonton atraksi daripada Charles Blondin ini. Mereka sangat bersorak-sorak melihat atraksi daripada Charles Blondin ini, karena dia bisa berjalan di atas tali,
Kemudian di bawahnya ada arus yang sangat besar. Kemudian setelah berhasil menyeberang, dia menantang penonton yang waktu itu hadir waktu itu atau menyaksikan atraksinya. Dia katakan begini, apakah kalian percaya saya bisa menyeberang lagi sambil mendorong kereta? Jadi waktu itu ada kereta. Dia tanyakan kepada penonton waktu itu, apakah kalian percaya bahwa saya bisa menyeberang dengan membawa kereta dorong ini sampai ke seberang? Kemudian semua berteriak. Mereka katakan, kami percaya. Jadi penonton waktu itu katakan, kami percaya. Kemudian Charles Blondin ini, dia mengajukan pertanyaan kepada orang-orang yang ada pada waktu itu. Dia katakan begini, jika kalian memang percaya, ya katakan begini, siapa di antara kalian yang mau naik di dalam kereta dorong ini? Nah, seketika waktu mereka mendengarkan apa yang ditanyakan oleh Charles ini, suasana langsung jadi sunyi. Suasana langsung jadi senyap. Tidak ada satupun orang yang pada waktu itu berkata, saya siap, atau saya berani untuk maju, untuk naik di kereta itu. Tidak ada. Nah, apa pelajarannya? Banyak orang berkata bahwa mereka percaya, tetapi tidak ada yang berani untuk masuk ke dalam kereta dorong itu. Nah, jadi di sini pelajaran apa, Pak? Percaya bukan sekedar kita bersorak saja, oh saya percaya kepada Tuhan. Tetapi percaya adalah berani menaruh hidup kita sepenuhnya di bawah kendali Tuhan. Amin. Bahkan saat kita belum melihat bagaimana cara Tuhan menolong kita, ya itulah kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu semua yang ada di sini, coba kita lihat bagian firman Tuhan yang sudah kita bacakan tadi. Jika kita membaca kisah murid-murid diterjang badai di Danau Genesaret dengan cermat atau dengan teliti, kita akan melihat sebuah kontras yang tajam. Secara logika, pada waktu itu tetap berada di perahu sebetulnya adalah keputusan yang paling nyaman atau yang paling aman atau yang paling tepat. Karena perahu adalah satu-satunya pelindung untuk mereka bisa berpegang pada waktu itu ya. Mereka masih bisa ada tempat untuk mereka menginjakan kaki mereka. Tetapi kalau di luar perahu, itu secara manusiawi yang ada adalah ketidakmungkinan. Apa yang ada? Air yang dalam, angin yang sakal, dan yang juga ada yaitu maut yang mengancam. Jadi di luar perahu. Tetapi Petrus pada waktu itu memilih untuk melepaskan pegangannya dari perahu. Kemudian apa yang dilakukan? Dia melangkah keluar dari perahu. Petrus berkata, Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu. Ia tidak meminta, Yesus, datanglah ke perahu saya, atau datanglah mendekat ke perahu. Tetapi ia meminta dirinya agar dipanggil keluar oleh Yesus. Nah, secara logika, pilihan Petrus mungkin terlihat salah dan juga bodoh ya, kalau secara logika. Bapak Ibu, tapi saya mau katakan begini, terkadang langkah iman dinilai seperti sebuah pilihan yang tidak
masuk akal. Amin. Terkadang langkah iman dinilai sebagai sebuah pilihan yang mungkin bodoh menurut orang lain. Namun hanya orang yang mengenal Yesus yang akan berani mengambil pilihan seperti ini. Petrus melakukan itu karena apa? Karena dia adalah satu-satunya murid yang pada waktu itu mengenal Yesus. Kalau murid-murid yang lain waktu itu menganggap Yesus itu hantu. Tetapi Petrus adalah murid satu-satunya yang mengenali dia adalah Yesus. Dia adalah guru saya. Dia adalah Tuhan saya. Sehingga Petrus melakukan ini bukan karena nekat. Nah, ini. Petrus melakukan ini bukan karena nekat tanpa perhitungan. Nah, begitu ya. Tetapi Petrus tahu persis bahwa yang memanggil dia adalah Yesus. Nah, di mana Yesus saat Petrus melangkah atau saat kita melangkah? Ada satu rahasia besar lagi dalam kisah ini yang sering kita mungkin luput atau kita tidak perhatikan. Kita mungkin membayangkan pada waktu itu Yesus berada di kejauhan ya. Mungkin dalam pemikiran kita seperti itu. Kemudian Petrus ini seolah-olah berjuang sendirian, Yesus ada di jauh. Namun Alkitab mencatat sebuah detail yang sangat menyentuh. Saat Petrus mulai merasa takut dan tangannya mulai tenggelam, atau dia mulai tenggelam, Alkitab mencatat bahwa Yesus segera mengulurkan tangannya. Nah, kata segera di sini membuktikan satu hal bahwa Yesus tidak berada di tempat yang jauh. Tetapi Yesus sebetulnya berada di dekat Petrus. Amin. Amin. Dia tidak sekedar menonton keberanian Petrus, ayo datang, saya melihat kamu dari jauh. Tetapi sebetulnya Yesus ada bersama dengan Petrus pada waktu Petrus melangkah dari perahu. Amin. Amin. Yesus sudah ada di dekatnya, bahkan mungkin lebih dekat dari yang kita tidak pikirkan atau Petrus pikirkan waktu itu. Ini adalah pesan yang sangat kuat bagi kita Bapak Ibu. Saat kita memutuskan untuk kita mengambil langkah iman dan keluar dari perahu zona nyaman kita, Yesus tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Dia ada dalam jarak sejangkauan tangan. Setiap saat siap untuk menopang kita. Amin. Pengalaman jatuh atau goyah ini justru menjadi momen di mana kita belajar untuk hanya mengandalkan Tuhan saja. Haleluya. Amin. Nah, badai reda setelah melangkah. Di dalam Matius 14 ayat 32 mencatat bahwa angin baru reda setelah mereka naik ke perahu. Jadi setelah Petrus dan Yesus naik ke perahu, angin badai baru reda. Nah, perhatikan perbedaan perjalanan Petrus. Pada perjalanan pertama menuju Yesus, Petrus sempat goyah karena ia lebih fokus melihat besarnya angin, besarnya badai daripada melihat Yesus. Namun kita perhatikan apa yang terjadi pada perjalanan Petrus yang kedua. Saat ia berjalan kembali menuju perahu bersama dengan Yesus. Memang di sini Alkitab tidak menjelaskan secara detail bagaimana proses Yesus dan Petrus kembali ke perahu dari sejak di mana di titik Petrus jatuh atau tenggelam. Alkitab tidak menuliskan di situ. Tetapi sangat besar kemungkinan Petrus kembali berjalan di atas air sebagaimana dia berjalan pada perjalanan pertama. Amin. Amin. Tetapi waktu perjalanan pertama, Petrus masih ragu, khawatir, karena mungkin melihat Yesus masih di jauh. Tetapi perjalanan kedua, Petrus sudah bersama-sama dengan Yesus. Sehingga dia begitu yakin. Nah, bayangkan
pemandangan ini ya, pemandangan waktu itu. Badai masih mengamuk, gelombang masih besar, tetapi Petrus berjalan dengan mantap di samping Yesus sampai ke perahu. Jadi perbedaan perjalanan pertama dan kedua apa? Sama, badainya sama, gelombangnya sama. Tetapi kalau perjalanan pertama Petrus tenggelam, tetapi perjalanan kedua waktu menuju ke perahu, walaupun badai, walaupun gelombang, tetapi Petrus tidak lagi jatuh. Karena apa? Karena Yesus ada bersama dengan dia. Karena dia sudah yakin bahwa Yesus siap mengulurkan tangannya. Karena dia yakin bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa, yang sanggup melakukan segala perkara dan melindungi dia. Nah, dari kegagalan Petrus mengajarkan kepada kita bahwa Yesus itu sebetulnya sangat dekat dengan kita. Petrus berjalan dengan tenang bukan karena badainya, sekali lagi bukan karena badainya sudah reda, tetapi karena ia tahu persis siapa yang berjalan di sampingnya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kebenaran ini? Yang pertama, ketenangan sejati tidak datang dari berubahnya situasi, melainkan dari siapa yang menyertai kita di tengah situasi tersebut. Haleluya. Artinya walaupun situasi kita diperhadapkan dengan gelombang, kita diperhadapkan dengan badai, kita diperhadapkan dengan masalah, tetapi kalau kita merasa bahwa Yesus ada bersama dengan kita, maka kita bisa merasakan ketenangan itu. Yang kedua, iman yang dewasa adalah iman yang belajar dari kegagalan. Petrus tidak menjadi kuat karena dia tidak pernah tenggelam. Petrus tidak menjadi kuat karena dia tidak pernah gagal. Tetapi karena dia pernah tenggelam dan dia membuktikan sendiri bahwa tangan Yesus sanggup menopangnya. Justru di titik terendah itulah kita akan merasakan betapa nyatanya tangan Tuhan yang mengangkat kembali kita. Yang ketiga, Tuhan mungkin membiarkan badai tetap ada supaya kita belajar berjalan di atasnya, bukan hanya menghindarinya. Artinya sekalipun badai, tapi kita akan terus melewati badai itu karena apa? Ya kita percaya Yesus ada bersama dengan kita. Haleluya. Bukan kita menghindari badai itu. Karena masalah pergumulan di dalam kehidupan kita itu tidak akan pernah habis. Amin. Selama kita masih ada di dunia ini, selama kita masih menjalani kehidupan di bumi ini, kita akan selalu diperhadapkan dengan masalah. Haleluya. Kita akan diperhadapkan dengan tantangan kehidupan. Tetapi jangan kita takut dengan masalah itu. Kalau kita percaya Yesus ada bersama dengan kita. Jika kita tahu siapa yang memegang tangan kita, kita bisa tetap berjalan sempurna meskipun masalah belum selesai. Karena penyertaan Tuhan itulah Petrus mampu melewati badai sampai tiba di perahu. Nah, hal ini mengingatkan kita pada janji pemazmur. Pemazmur pernah berkata begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab, apa yang dikatakan? Engkau beserta denganku. Nah, tujuan akhirnya adalah kemuliaan Tuhan. Tuhan mengizinkan kita melangkah di atas badai, supaya kehidupan kita menjadi saksi bagi orang lain bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa, Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Langkah ketaatan kita di tengah situasi sulit akan membuat dunia akhirnya sujud dan mengakui kemuliaan Tuhan, kekuasaan Tuhan, kehebatan Tuhan. Ingatlah apa yang terjadi ketika Yesus dan Petrus akhirnya sampai ke perahu.
Alkitab mencatat di dalam Matius 14 ayat 33, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Yesus. Katanya, sesungguhnya engkau adalah anak Allah. Jadi murid-murid yang lain yang tadinya ketakutan dan hanya diam di perahu, akhirnya menyadari siapa Yesus melalui peristiwa itu. Mereka melihat bagaimana Petrus melangkah, bagaimana Yesus menopang saat goyah, dan bagaimana mereka berdua berjalan kembali di atas badai dan gelombang. Melalui keberanian Petrus untuk keluar dari zona nyaman, seluruh isi perahu menyaksikan kemuliaan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Tuhan mengizinkan badai terjadi dan mengizinkan kita melangkah di atasnya. Apa tujuannya? Agar ketika kita berhasil melaluinya, melalui penyertaannya, dunia akan melihat kemuliaan Tuhan. Pengalaman kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi agar orang lain bisa berkata, sesungguhnya Allah itu nyata di dalam hidupmu. Hari ini Tuhan tidak bertanya, sudah berapa kali engkau gagal? Tuhan hanya bertanya, apakah engkau berani melangkah keluar dari perahumu? Jangan tunggu keadaan sempurna, karena kesempurnaan itu akan kita rasakan di dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Ingatlah, jangan menunggu badai hidupmu reda untuk merasa tenang. Tetapi berjalanlah dengan tenang karena engkau tahu persis siapa yang berjalan di sampingmu. Amin. Amin. Keajaiban tidak pernah terjadi di dalam perahu yang nyaman. Amin. Amin. Ia hanya terjadi saat kita berani berpijak di atas gelombang karena percaya kepada panggilan Tuhan. Karena percaya kepada perintah Tuhan. Tuhan tidak mencari orang yang tidak pernah gagal. Dia mencari orang yang berani bangkit dari kegagalannya. Amin. Amin. Dan kembali melangkah bersamanya di tengah badai. Lepaskanlah pegangannya pada perahu duniawimu, dan mulailah melangkah, sebab di luar sana tangan Yesus terulur menantimu untuk mengangkatmu. Yesus memanggil kita di tengah badai, dan hari ini Tuhan juga berkata kepada kita, datanglah. Mari kita datang kepadanya, agar melalui hidup kita, dunia melihat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Firman Tuhan. Mari kita semua tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu. Kami boleh dengarkan pada saat ini. Dan biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh Engkau meteraikan dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan ini boleh bertumbuh dan boleh menjadi pegangan kami, boleh menjadi kekuatan kami di dalam kami menjalani kehidupan kami. Firman-Mu berkata bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Oleh karena itu kami butuh firman-Mu ini. Biarlah kiranya firman-Mu ini dimeteraikan oleh Roh Kudus dalam hati dan pikiran kami. Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, menumbuhkan firman itu, benih firman ini bertumbuh, sehingga kami menjadi orang-orang yang berani mengikut Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang teguh percaya kepada Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang berani untuk melangkah melaksanakan panggilan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sangat kasih seperti Petrus, walaupun dia gagal, walaupun dia tenggelam, tetapi Tuhan tidak membiarkan dia. Tuhan mengulurkan tangan untuk mengangkat Petrus, dan kami percaya bukan hanya kepada Petrus juga Engkau melakukan itu, tetapi kepada kami juga, anak-anak-Mu yang ada saat ini. Kami percaya tangan-Mu memegang tangan kami. Tangan-Mu selalu siap untuk mengangkat kami ketika kami jatuh, ketika kami gagal. Kalau kami pernah jatuh, kalau kami pernah gagal,
Tuhan ampuni kami dalam nama Yesus. Sucikan kami, hati dan pikiran kami. Biarlah kiranya dari kegagalan kami mau belajar untuk lebih sempurna sama seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur kebenaran firman-Mu ini. Dan kami berdoa untuk kami semua yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Berkati Bapak Pendeta Jong yang ada di tempat ini sebagai gembala, pemimpin. Banyak hal yang Tuhan percayakan kepada dia. Tugas pekerjaannya kami percaya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan bagi dia. Tuhan berikan dia sukacita dan damai sejahtera. Istrinya juga diberkati, anak-anaknya diberkati dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk teman kami dari Malaysia. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Di Korea dalam melaksanakan tugas pekerjaannya, kami percaya Engkau ada bersama dengan dia. Engkau pegang tangannya. Kami berdoa juga untuk Bapak King Gam Il yang sudah hadir juga bersama dengan kami. Tuhan memberkati, dari jauh dia boleh ada bersama dengan kami. Kekuatan kesehatan Tuhan karuniakan bagi dia, hikmat marifat yang daripada Tuhan, Tuhan anugerahkan bagi dia, bahkan semua keluarga diberkati dalam nama Yesus. Berdoa untuk keluarga Jipsanim Johan Sok dan juga Jipsanim Hong Yonson yang juga hadir bersama dengan kami. Tuhan memberkati dalam nama Yesus keluarga ini, keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga yang melayani Tuhan. Biarlah kiranya hikmat marifat yang dari Tuhan menjadi bagian mereka, kekuatan kesehatan keluarga, semua anak-anak diberkati dalam nama Yesus. Bahkan keluarga hamba-Mu juga, hamba-Mu boleh ada bersama-sama dengan mereka di Korea, di tempat ini. Dan bersyukur hamba-Mu boleh ada bersama-sama dengan mereka. Kami di tempat ini bersama-sama bersatu di tempat ini. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan senantiasa menuntun perjalanan kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.